Saudara, hari ini tim SAR gabungan melanjutkan pencarian terhadap 2 ABK KMP Mukhlisa yang tenggelam di dekat Pelabuhan Penajam Pasir Utara. Hari kedua pasca tenggelamnya kapal feri KMP Mukhlisa di perairan Teluk Balikpapan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kota Balikpapan mengerahkan KN SAR Wisanggeni untuk mencari 2 ABK yang diduga tenggelam. 13 penyelam dikerahkan dengan bantuan sonar bawah laut. Pencarian dilakukan di permukaan dengan cara menyelam dan difokuskan di kabin yang diduga sebagai lokasi terjebak. Terlalu tinggi kecepatan arus karena memang lokasi kejadian sudah mendekati pelabuhan Penajam Pasir Utara. Untuk radius pencarian di permukaan berapa mil? Pencarian di permukaan kita fokuskan kurang lebih 100 sampai 200 meter di wilayah sekitar lokasi kejadian tempat kecelakaan kapal di permukaan. Dan inilah saudara detik-detik yang merekam bagian kapal feri KMP Mukhlisa yang miring secara perlahan hingga akhirnya tenggelam di teluk atau di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin sore, saudara. Diduga kapal tenggelam akibat mengalami kebocoran. Seluruh penumpang yang berjumlah 23 orang berhasil dievakuasi. Namun 2 ABK masih dicari oleh tim SAR gabungan. Mengalami patah khas dan kebocoran pada lambung sekitaran area khas dan propeller kapal. Validasi antara penjualan tiket dan manifest yang ada di pelabuhan itu, jumlah penumpang ada 23 dan informasi selamat semua. Sudah dievakuasi ke Pelabuhan Penajam, tetapi kendaraan kan include di dalam kapal yang bersamaan dengan kapal tenggelam. Nah, untuk sementara kalau terkait kru itu masih dalam pencarian 2 orang yang belum ditemukan. Informasi terkini terkait dengan pencarian 2 ABK kapal feri yang tenggelam di Teluk Balikpapan kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Yanuar Rizwandanu di Balikpapan, Kalimantan Timur. Selamat pagi, Yanuar. Yanuar, proses pencarian terhadap 2 ABK yang hilang apakah sudah membuahkan hasil dan bagaimana proses pencarian terhadap 2 ABK ini difokuskan di mana? Ya, baik. Selamat pagi Adisti dan juga saudara. Pada hari kedua ini pencarian 2 kru ABK kapal feri penyeberangan KMP Mukhlisa masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Bahkan termasuk melibatkan kapal negara Wisanggeni milik Kantor Pencarian dan Pertolongan Kota Balikpapan. Di mana pencarian pada hari kedua ini akan difokuskan pada pencarian di permukaan dan juga penyelaman di dalam laut, di mana posisi kapal yang tenggelam informasinya berada di kedalaman 22 meter hingga 30 meter. Meski saat ini pagi hari ini cuaca cukup cerah dan berawan, namun dari informasi yang dapatkan bahwa pandangan di bawah laut cukup keruh sehingga tim SAR juga menggunakan alat sonar bawah laut. Di mana pada pagi tadi tim SAR membawa 13 penyelam beserta peralatannya untuk melakukan pencarian. Di mana pencarian informasi akan dipusatkan di dalam kabin kapal, di mana informasi yang didapatkan oleh tim SAR bahwasanya ABK lain sempat melihat keberadaan 2 ABK tersebut yang berada di dalam kabin kapal. Sementara untuk seluruh penumpang dari 23 penumpang yang selamat, sebagian sudah melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian lagi masih berada di Rusunawa yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Di mana para penumpang ini sebelumnya kemarin sempat dievakuasi ke kapal lain sesaat sebelum kapal KMP Mukhlisa tenggelam. Adisti. Oke, sampai saat ini belum membuahkan hasil. Lalu bagaimana apa tantangan dan juga kendala yang dihadapi oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian terhadap 2 ABK yang hilang ini sebenarnya? Ya, sampai hari ini sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR masih melakukan penyelaman di dasar laut dan mencari 2 ABK KMP Mukhlisa yang diinformasikan masih berada dalam kapal saat KMP Mukhlisa tenggelam. Dan tantangannya tadi yang saya jelaskan, arus di bawah laut dan juga jarak pandang terbatas menjadi tantangan bagi tim yang akan melakukan pencarian di dalam air, Adisti. Oke, jadi derasnya arus dan juga jarak pandang
di dalam laut yang terbatas karena airnya keruh, itulah yang kemudian menjadi tantangan dan juga kendala. Proses pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Terakhir, sudah diketahuikah penyebab kapal ini bisa tenggelam pada kala itu? Ya, baik Adisti, dari informasi yang kami dapatkan dari Korsatpel dan juga KSOP Kota Balikpapan, bahwasannya informasi awal propeller kapal mengalami gangguan sehingga mengakibatkan as kapal patah sehingga air mulai masuk ke dalam lambung kapal. Bahkan nakoda juga sudah melaporkan kepada agen kapal untuk segera melakukan perbaikan dan juga dilakukan oleh pompa untuk mengurangi air laut yang berada di dalam kapal. Namun cepatnya air yang masuk ke dalam lambung kapal mengakibatkan kapal secara perlahan-lahan mulai miring dan juga kemudian tenggelam ke dasar laut. Sehingga namun sebelumnya ABK sempat mengevakuasi seluruh penumpang kapal yang ada di KMP Mukhlisa. Adisti. Namun kita masih menunggu informasi update lagi. Oke, baik, kita akan tunggu dan juga kita harapkan pencarian terhadap 2 ABK yang masih hilang ini bisa membuahkan hasil hari ini. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Yanuar Rizwandanu melaporkan langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur.